Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bisnis plan yang telah saya buat, yaitu bisnis plan yang saya buat ini itu tentang usaha di bidang kuliner yaitu teh talua. Hal ini dikarenakan saya suka dengan teh talu ini. Tujuannya itu, tujuan dari pendirian usaha ini adalah satu, sebagai usaha untuk mencari pendapatan dan memberikan pekerjaan bagi orang lain. Dua, memberikan tempat untuk para pelaku ekonomi lainnya. Tiga, untuk menyalurkan hobi dan sebagai praktek dari perkuliahan yang telah saya pelajari. Visi dan misi, yaitu menjadi suatu usaha padat karya yang sukses di bidang kuliner, yang menghadirkan suatu produk kuliner yang berkualitas dan bisa memanfaatkan serta mengembangkan jajanan tradisional. Misi, yaitu membangun spot-spot yang nyaman dan memberikan kesan bagi para konsumen. Dua, memanjakan pecinta minuman teh talua dengan cita rasa yang khas. Keunggulan produk. Satu, mempunyai tampilan yang unik dan menarik dengan berbagai warna yang berasal dari bahan-bahan yang alami. Dua, mempunyai cita rasa yang berbeda dari minuman teh talua lainnya. Tiga, disajikan dalam bentuk yang menarik dan memikat hati. Program pemasaran. Pertama ada diferensiasi, itu perbedaan produk kami dengan produk lainnya adalah dalam hal keunikannya. Yang kedua, produk. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini adalah produk kuliner berupa teh talua di mana komposisinya disesuaikan sesuai selera konsumer atau pelanggan. Selanjutnya itu harga. Harga yang telah kami tetapkan adalah harga yang standar yang sudah disesuaikan sesuai dengan kantong masyarakat, yaitu berkisar antara 10.000 sampai 15.000. Selanjutnya itu promosi. Dipasarkan melalui daring menggunakan testimoni di Instagram. Selanjutnya itu rencana investasi dan biaya praoperasi. Pertama, rencana investasi atau estimasi. Total biaya investasi itu 2 juta. Total praoperasional atau estimasi total biaya operasional itu 1.700.000. Jadi saldo tinggal 300.000. C yaitu prediksi penjualan atau estimasi. Total penjualan 1 tahun itu berkisar 60 juta. Yang D, proyeksi laba atau rugi, dalam kurung estimasi. Total laba selama 1 tahun yaitu sekitar kurang lebih 60 juta. E, sumber daya pendukung. Yang pertama ada manusia, yaitu usaha ini didirikan oleh saya yang merupakan orang yang suka dengan teh talu ini sehingga dapat merasakan cita rasa yang khas. Rencana pengembangan produk. Apabila usaha ini sudah berjalan agak lama dan sudah dikenal oleh banyak orang, sehingga menjadikan usaha ini lancar dan mempunyai konsumen tetap. Dengan demikian, kami akan menghadirkan produk baru setiap bulannya, sehingga konsumen tidak merasa jenuh. Konsumen untuk membeli produk kami, sehingga konsumen puas, kami pun juga puas. Tabel perkiraan persentase pelanggan. Segmennya itu bapak-bapak, dengan jumlah persennya itu sekitar kami harapkan 80%. Selanjutnya itu pemuda, yang kami harapkan jumlah presentasinya itu 20%, sehingga totalnya dapat 100%. Analisis persaingan. Mendirikan usaha di tempat yang strategis memang menguntungkan apalagi di daerah yang ramai seperti perkotaan. Bisnis kuliner merupakan usaha yang menjanjikan karena merupakan produk yang selalu dicari orang. Dengan kondisi di atas, kami yakin bahwa produk kami dapat bersaing dengan produk yang telah beredar di pasar. Hal ini dikarenakan belum adanya produk serupa yang diperjualbelikan sehingga membuat konsumen tertantang untuk mencoba produk kami. Selanjutnya itu analisis SWOT atau usaha teh talu ini apabila dianalisis melalui SWOT atau strengths, weakness, opportunity, threat adalah sebagai berikut. Pertama ada strengths atau kekuatan. Pertama, memiliki lokasi strategis dan tempat yang nyaman, bersih, aman, dan menarik konsumen. Kedua, mempunyai produk yang belum banyak beredar di pasaran. Tiga, menerapkan harga yang disesuaikan dengan kantong masyarakat. Kedua, weakness atau kelemahan. Usaha ini masih merupakan usaha baru yang belum banyak diketahui oleh konsumen. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Belum adanya produk yang sama persis dengan yang kami tawarkan. Keinginan orang untuk mencari produk yang unik dan jarang ada di pasar. Selanjutnya itu threat atau ancaman. Pertamanya penjual teh talua menawarkan produk mereka dengan harga yang murah. Semakin banyaknya orang menawarkan makanan yang unik lainnya. Keuangan. Pertama ada rencana investasi dan biaya praoperasi.
Rencana investasi atau estimasi itu menggunakan dana pribadi sebesar 1 juta. Itu total biaya investasi 1 juta. Kemudian biaya praoperasional atau estimasi. Pertama ada biaya bahan 300.000, listrik 300.000, peralatan masak 200.000, promosi 100.000. Jadi total praoperasional itu 900.000. Kemudian sisa saldonya itu 100.000. Proyeksi penjualan atau estimasi itu 1 bulan pertama kami harapkan kami dapat menjual sebanyak 500 buah atau 500 cangkir teh talu itu dengan total biaya 500.000 dikali dengan 10.000 itu kami harapkan dalam sebulan dapat 5 juta. Dengan total penjualan itu 5 juta. Total penjualan bulan kedua kami harapkan sama dengan total penjualan yang pertama itu 5 juta dikali 2. Jadi total penjualan 2 bulan pertama adalah 10 juta. Kesimpulan, dilihat dari segi pemasaran, masih terdapat peluang cukup besar karena produk yang kami tawarkan tergolong unik dan menarik dan belum ada produk serupa di pasaran. Dilihat dari segi manajemen, usaha ini dikembangkan dan dikelola oleh saya pribadi dan dengan bantuan karyawan yang mempunyai usaha keras sehingga kami terpacu untuk selalu memberikan yang terbaik bagi usaha ini. Selain itu dilihat dari aspek keuangan, baik ketersediaan modal dan analisis finansial yang kami lakukan membuat usaha ini cukup menguntungkan meskipun memerlukan waktu untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Penjualan sudah balik modal setelah 1 bulan penjualan. Dengan melihat berbagai segi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilakukan. Untuk itu, agar usaha ini sukses, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras sehingga usaha ini dapat menjadi usaha sukses di kemudian hari. Terima kasih. Itulah presentasi bisnis plan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.